Halo sahabat tani, salam jaga tani. Sahabat tani, sekarang kita ada di Desa Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Sekarang saya, Bang Panca nih, mau liputan kolam arus deras. Bener nggak ya? Bener. Nah, kita lihat ada di belakang kita nih, ada kolam arus deras yang diisi oleh ikan nila. Nah, nanti sahabat tani bisa lihat bagaimana suburnya atau besar-besar sekali ikan nilanya di kolam arus deras alami yang airnya langsung dari Gunung Salak terus dialirkan ke sini, dibikin kolam-kolam dan ikannya tuh gede-gede sekali. Jadi yang punya ini kebetulan masih muda. Nama farmnya itu Garis Farm, bener ya? Garis Kebun. Hah? Garis Kebun. Oh, Garis Kebun. Garis Kebun Farm. Ownernya namanya Mas Fajri. Langsung kita ketemu sama ownernya ya, Mas Fajri. Yuk, gas. Sahabat tani, nah kita langsung ketemu sama ownernya nih, Mas Fajri dan istrinya, karena beliau membangun bisnis kolam air deras ini berdua dengan istrinya di Desa Tenjolaya, bener nggak? Di farm Garis Kebun. Oke yes, kita lanjut ya, ketemu sama Mas Fajri. Oke, ini Mas Fajri, owner dari Garis Kebun ya Mas? Betul. Nah, oke Mas. Ya, Kenal dulu, kenal sama Mas. perkenalkan saya Abgusta Fajri Wiranata, biasa dipanggil Fajri, dan ini di sini saya didampingi oleh istri. Ya, halo, saya Dia, biasa dipanggil Didi. Oke, nah ini berarti yang mengelola suami istri nih ya Mas? Ya, Dengan betul. istrinya Mas Fajri ya? Betul. Nah, kita ngobrol di lapangan aja Mas, atau di kolam aja ya, biar enak Boleh. ya, biar suasananya Biar oke ya. kelihatan Iya, sekalian. San. Oke. Nah, ini awal mulanya bagaimana Mas bisa memiliki farm ini? Terus kan saya dengar sebenarnya Mas Fajri tinggal di Tangerang, Tangsel ya kan? Iya. Awal mulanya berbisnis ikan nila arus deras ini gimana? Awal mulanya dulu memang suka makan ikan, jadi pengen punya farm sendiri yang bisa ngasilin ikan sih. Awalnya seperti itu. Sama kayak kita mau makan sayur tapi pengen nanam sendiri sayurnya. Nah itulah yang diterapkan sama saya. Oh, terus sampai punya kerjasama, punya kolam arus deras ini bagaimana nih? Wah, Awalnya? Awalnya sebelum nila saya itu lele biovlog di Tangsel. Nah kebetulan di situ ada pembeli yang rutin. Kalau panen tuh selalu dibeli rutin. Ya. Dan akhirnya si pembeli itu malah yang ngajakin kita ke sini. Oh. Dan menjadi investor pertama kali kita di kolam air deras. Kalau vilanya ini punya Mas Fajri atau bukan? Apa vilanya terus kolam air derasnya atau gimana? Wah bukan. Di Oh. sini kita datang udah Jadi? seperti ini, udah Oke. jadi. Jadi sistemnya bagaimana? Bagi hasil atau gimana sama si investornya ini? Sistemnya bagi hasil. Oke. Nah, untuk panennya nih, Ya. berapa menampung ikan nila dan ada berapa kolam gitu? Di sini ada 9 kolam. Heeh. Per kolamnya nampung 1.200 sampai 1.400 ekor. Oh, 1.400 sampai 1.000. Panennya Panennya per minggu bisa 4 sampai 5 kintal. 4 sampai 5 5 kintal. kintal. Berarti sekitar 400 kilo ya? Ya, Terus ikan nila aja atau gimana, Mas? ada ikan mas, ada ikan gurame, Kalau yang ini nila aja yang produksinya cepat. yang produksinya cepat nih lah. Oh. Yang utamanya Yang ya. utamanya. Oh, ya. Yang utama nila, tapi memang kita ada beberapa, ada ikan mas, Oh, gurame gitu. Tapi yang sekarang prioritas utama di Ikan nila nila. dulu. Orang ngambil atau lemparnya ke pasar-pasar di daerah sini? Iya, ada pasar-pasar juga, sama kita juga ada yang langsung ke konsumen. Oh, langsung konsumen. Konsumen. Itu pasti tuh panennya 4 kintal. Atau- Kurang lebih segitu. Oke. Berarti kalau bicara keuntungan 1 kilonya berapa? 1 Per kilonya. kilo sekarang karena harga pangan naik ya, Nah, sekitar 30 30.000 ribu ya. per kilo. per kilo. Itu udah dilempar ke Pembeli. pembeli ya. Mm-mm. Terus tadi
dilempar lagi ke pasar atau apa gitu Iya, ya. betul. Nih Mas, kolam arus deras ini lebih menguntungkan atau gimana dibandingkan dengan bioflok atau apa gitu? Kalau nguntungin sih sebenarnya dilihat dari pasar ya. Kalau dari pasar ya namanya usaha ya, pasti kadang di bulan tertentu lagi naik banget, kadang lagi turun banget. Ya begitulah Mas. Kendalanya apa kalau misalnya kayak gini nih? Kendala tuh kalau lagi hujan deras itu Banjir. air keruh, banjir. Jadi kita harus standby selalu di sini. Sama itu juga sih kalau lagi musim kering juga Iya, itu benar. lebih kendala sebenarnya, debit airnya mengecil. Oh. Berarti kita harus mengurangi produktivitas kita di situ biasanya. Ini berarti mengandalkan sungai di belakang ya? Sungai apa tuh? Ya. Namanya Sungai Cinangneng. Oh, Cinangneng. Itu aliran dari Gunung Salak. Ya, dari Gunung Salak. Salak, sumber mata airnya itu dari Curug Curug Luhur. Luhur. Oh, Curug Luhur, sahabat tani. Jadi dari Curug Luhur. Nah, itu dulu tahu nggak sejarahnya gimana, Mas? Bisa ada sungai arus deras ini pembangunannya berapa kira-kira kayak gitu? Pembangunan Sungai air deras ini nih. biaya. Biaya. Kalau hasil wawancara dengan pemilik ya, Ya. ini sih bisa dihitung satu kolam aja misalkan 30 sampai 40 juta. Oke. Ya, biayanya. Untuk biaya satu kolam. Satu kolam. Per Jadi, kolamnya doang. Kalau ada 9 Ada 9 tinggal dihitung aja. Oke, oh gitu. Jadi satu kolam tuh 30 sampai 40 juta. Itu sudah irigasi dari sana ya, air dari sana ya. Dari irigasi. Nah, terus kan ini kan saya lihat lokasinya jauh ya, Yas ya. Terus di gunung lah gitu. Dulu tinggal di Jakarta ya, pernah ya. Di Pamulang. Nah, itu caranya gimana tuh adaptasinya, Mas? Biasa rame di sini gitu. Sesungguhnya tempat ini yang kita inginkan. Iya. Oh, memang kita diimpikan ya. mencari. Iya, mencari yang seperti ini yang sepi, bisa kreativitas kita malah bisa keluar di tempat sepi, jadi lebih Jauh dari Produktivitas ya. keramaian. Sebenarnya di sini juga kita ngelihatnya alamnya lebih asri ya. Oh, Lebih kondusif lah menurut kita, untuk kesehatan kita juga, untuk kita kerja juga sebenarnya lebih enak di tempat kayak gini gitu, lebih nyaman kita ya. berarti udah slow living nih ya kehidupannya ya. kalau dibilang slow sih sebenarnya enggak. Gedebak-gedebuk Karena kita kan ya. harus kejar Oh. produksi kan. Nah, ini kan saya dengar juga Mas Fajri sama Mbak siapa, Mbak? Tadi lupa. Didi. Mbak Didi itu emang kuliahnya di pertanian ya? Kebetulan sebenarnya iya. Di IPB ya kalau nggak salah ya? Iya. Nah, gimana tuh Mas? Dulunya, emang dari kuliah pengen ini, punya seperti ini yang diimpikan gitu kan? Ya dulu ya mimpinya memang pengen makan ikan dari hasil budidaya sendiri. Heeh. Sama ya itu karena dulu sering dibawa sama ayah mancing ya. Oh, Terus makan ikan hasil pancingan tuh kayaknya, kalau ikannya kita pelihara sendiri kayaknya lebih enak deh ya. Gitu. Jadi mimpi itu yang dibawa sampai sekarang. Nah, akhirnya begini deh gitu Oke. kan. emang yang sudah diimpikan nih sahabat tani dengan Mas Fajri sama Mbak Didi ya. Nah, ini hasil dari ikan asin ini cukup nih untuk membiayai kehidupan dari Mas Fajri atau gimana? Hitung-hitungannya kayaknya sebulan tuh dapat hasilnya berapa sih kira-kira, panennya nominal uangnya berapa gitu? Biar sahabat tani tahu nih, ya kan? Ternyata ada kehidupan seperti ini. Bukan hanya kerja di Jakarta atau di kantoran, ya kan? Bagaimana? Sebulan sih ya alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah sih masih Buktinya bisa kita masih bertahan. 2022 sampai sekarang Oh. masih bisa berkembang gitu. Tapi ya namanya juga usaha ya, kadang Itu kan dia. naik turun kalau lagi sepi atau gimana juga. Kadang juga sebenarnya kan kita di garis kebun tuh nggak cuma di ikan gitu. Oke, dia. Jadi memang juga ada konsultan lingkungan juga Oh, gitu kan. oke. Kebetulan kalau saya lebih ke kehutanan ya. Ya, Jadi oh. ada apa namanya sampingan-sampingan di kehutanan. Apa kayak gitu-gitu juga sih kalau misalnya lagi sepi atau gimana gitu. Oh, berarti Mbak Didinya kehutanan, Mas Fajrinya Perikanan. perikanan. Oke. Apalagi, Yas? Ini buat airnya kan langsung dari sungai nih. Ah. Itu pakai filter lagi nih. Oh, airnya ada filter lagi nggak? Filter hanya dipasang pagar aja di depan. Oh. Iya. Nanti bisa dilihat deh ya. Jadi kayak jeruji gitu Kayak jeruji ya. kayak pagar, kayak gini lah tapi pagar. Jadi biar apa kayak daun-daun Daun-daun kering tuh atau banyak. pokoknya sesuatu yang tidak diinginkan ada di kolam tuh biar nyangkut di situ, jadi kita bersihin gitu. Oke, terus tingkat kematiannya gimana kalau ada tercemar atau apa? Pernah nggak? Tingkat kematian masih di batas ambang toleransi ya. Kita ngambilnya 10 sampai 20%-an. 10-20% ya. Ya, kalau tingkat segitu kematian. masih aman Masih ya, aman. Insya Allah gitu. Nah, terus pakannya berapa nih? Dia pakannya sehari
Atau sebulan berapa kilo atau berapa ton ya kan? Nah, kalau dari hitungan tadi tuh, Nah, hitungannya gimana itu, Mas? tadi kan misalnya panen tuh 4 Kintal sampai 5 kintal ya. Sebulan. Berarti Seminggu. seminggu itu kita harus punya pakan 1,7 kalinya 4 sampai 5 kintal. Ya, karena kita ngitungnya FCR-nya FCR-nya 1,7. 1,7. Kira-kira berapa tuh kalau hitungan kilo? Apanya? Dalam seminggu? Seminggu 800-an kilo. 800 kilo seminggu ya? Iya. Untuk pakannya aja? Untuk pakannya aja. Pakannya beli atau bikin sendiri? Masih pabrikan, kita masih serahkan pabrik. sama pabrik biar yang lebih udah. bagus lah gitu kan, lebih paham. Belinya di bawah ya, di Bogor? Ya. Atau emang udah disuplai ke sini? Di sini ada masih deket. Oh, dekat dekat, gitu, tinggal, supply. tinggal nunggu aja. Ya, jadi Oh. udah bisa dikontak, Kontak, ntar dikirim dikirim. gitu. Berarti pakannya sekitar 800 kilo seminggu ya? Dengan hasil panennya 4 kuintal. Apalagi ya? 4 sampai 4 sampai 5 5 kuintal. Apalagi ya? Keunggulannya dong, ikan berak nih, Oh iya. Kong atau rasa. Oke, keunggulannya Mas, kata Oke. Mas Dias. Keunggulannya Sistem Asderas sama Bioflok atau apa namanya satu lagi? Ras. Seras. Apa tuh keunggulan? Ikannya lebih gede atau apa segala macam. Kalau keunggulan sebenarnya setiap sistem punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Nah kalau di air deras itu saya lihat keunggulannya adalah ikan ini hidup seperti di habitat aslinya itu sungai kan. Ada arusnya dan airnya juga kalau air deras itu kan bahkan tiap detik terganti Oke, iya. dengan debit yang bagus sehingga ikannya satu di kolamnya banyak oksigen, terus Yes. ikannya padat karena olahraga Lawan terus. olahraga terus. Harus olahraga ya. Makannya lebih banyak kayaknya nih. nah ya makanya kita tadi pakai FCR 1,7 Oke. di situ. Terus sama terutama ikan air deras tuh nggak akan pernah bau lumpur. Oh, ikannya nggak bau lumpur? Iya, sama sekali nggak bau lumpur. Nanti dicoba ya. Keunggulannya. Oh. Nanti kita Coba ya. cobain. Oke. Berarti keunggulannya tadi ya apa namanya nggak bau lumpur ikan yang sudah dijualnya. Nah ini 1 kilo berapa ekor? Panen Panen nggak kira-kira kalau dijual 1 kilo itu berapa ekor? 2, 3, 4? Kilo dua. sekilo 2 minimal. Oh, berarti 1 kilo 2 minimal. Cukup besar ya karena jarang kalau nila 2 sampai 1 ya. Tapi 1 ada, sekilo 1 ada. Malah lebih banyak itu. Oh lebih banyak 1. Jadi sebenarnya itu Mas ya kita tuh pengen ngasih tahu bahwa makan ikan itu yang besar biar dagingnya ada dan proteinnya juga masih banyak. nggak crispy ya. Iya, jangan digoreng kering. Jangan Nggak kering. Jangan digoreng kering. Nah itu kelebihan salah satunya dari kolam arus deras ya nggak sahabat tani. Jadi mengedukasi 1 kilo 1 ikan nila biar proteinnya bagus ya Mas ya. Iya. Jangan digoreng kering sampai tulang-tulangnya nggak ada vitaminnya nanti. Ya nggak? Nah terus ini kedepannya mau seperti apa Mas? Apa mau dikembangin lagi? Apa mau dikuasain ini semuanya? Karena kan punya orang nih katanya dibagi-bagi ini, ya kan? Kedepannya insya Allah kita pengen pendederan. Apa tuh? Jadi dari larva sampai ke ukuran segini lah, ukuran bibit. 50. Langsung di kolam air deras. Oh, jadi bibitnya ini budidaya sendiri ya? Iya. Nggak beli ya? Nggak beli. Sekarang masih beli? Masih beli. Masih beli sekarang. Nanti kedepannya mau budidaya larva sendiri. Larva Terus sendiri. lanjut Mas. Terus itu karena kenapa kita pengen di langsung kolam air deras? Hah? Karena ikannya biar terbiasa. Oke. Karena kan kalau dari malam ke siang aja kolam air deras tuh akan suhu air akan berubah drastis. Oke. Apalagi kalau hujan turun, apalagi panas nih tiba-tiba hujan. Itu bikin ikan stres. Nah, jadi pembiasaan dari larva itu di kolam air deras butuh itu ternyata. Dan itu kita nyoba ya 2 kolamnya. Iya. Alhamdulillah ikannya cukup kuat imunitasnya. Tadi udah ngomongin pakan segala macem. Terus kalau sebulan keuntungan bersihnya berapa sih? Atau omsetnya berapa sih? Nah, kita Kira-kira. pakai data tadi ya, misalkan Ya kayak data yang terus tadi tuh. nah, 4 kintal sampai 5 kintal gitu. Dikali 30 ya. Ah, Kali Berapa tuh? 4. Oh, dikali Oh, 30. kali 30.000 kan. 400 dikali 30.000 3 kali range-nya aja Ya, kurang lebih. kurang lebih sih kalau sebulan. kalau sebulan. Ah, jangan malu-malu. Biar semangat nih yang mau bertani, sahabat gitu. tani ya kan? Kadang nggak bisa pasti sih Iya. sebenarnya ya. kalau Range-nya mau berapa dibilang. kira-kira? Range-nya 20 sampai 25 ya. 20 sampai 25 juta sebulan ya. Itu omset ya. Omset ya, oke, itu omset ya. 20 sampai 30 juta lah ya. Ya. Ya kan? Oke, Mas Fajri. Nah, di sini fokusnya bagaimana nih bisnisnya? Penjualan atau ada marinasi atau apa? Iya, semua ikan di sini sebenarnya dijual, betul. Dijual. Hanya olahannya kita ada hidup dan ada frozen. Nah, yang hidup itu
yang biasa masuk ke pasar, Betul. terus ke resto juga, karena kan ikan-ikan kita besar. Terus yang kedua itu ada produk beku, kita ada 3, marinasi, pesmol, sama segar beku. Oh. Jadi ada 3, kita bikin 3 itu. Itu belinya di sini langsung atau online atau gimana? Bisa online? Di mana? Di hijau apa di kuning? Sebenarnya kita tuh ngejualnya lewat Instagram, Instagram. Oh, sama Instagram. WhatsApp. Oke. Karena mohon maaf nih, kita di pelosok, Oh, jadi iya. yang kurir-kurir yang kayak gitu Ini tuh, yang kagak orang mau ngambil. Mau ngambil. itu agak susah Oh, kesini oke. gitu. Jadi kalau keluar Bogor itu kita yang ke bawah untuk Pick up ya, nganterin. nganterin. Instagramnya apa sih? Boleh nggak? Instagram. Langsung aja Sahabat garis Tani. kebun. Oke, Instagramnya Cari garis aja kebun. Garis kebun. Kalau yang mau pesen produknya dari garis kebun ada di situ ya. Makan di sini juga boleh. Wah, katanya bisa makan di sini, menyediakan makan, nangkep ikan, makan langsung di tempatnya ya. Bener nggak sih? Hah? Kalau nangkep kayaknya Nggak ada reward yang- ya? Oh enggak ya? Kita udah siapin ikannya. Oh udah siap ikannya ya. Nah itu ya. Itu bisa kayak gitu? Bisa, insya Allah Ada bisa. beberapa lah. Oke. Kali orang kesini ya buat Iya. mau makan ikan langsung di kolamnya kayak gitu Oh, kan. bisa Ya udahlah, tuh. kita jadi resto dadakan lah Oke, gitu. bisa tuh. Menunya apa aja tuh Mbak? Pastinya ikan. Ikan goreng, bakar ya kan? Iya, Menunya nanti disajin juga kok sama Mas. Oh, Iya. aduh. Menunya ya ada pesmol, pesmol. ada marinasi, panggang gitu kan, bakar kayak gitu-gitu biasanya. Mantap sekali. Emang suasananya enak di sini. Oke, sahabat tani, kita udah wawancara dari mulai ikannya, larvanya dari mana, terus sistem kolamnya seperti apa, sampai omsetnya. Nah, sekarang kita mau kasih makan, tapi kita harus siapin dulu makannya. Ukuran makannya berapa sih, Mas? Ukuran 3 mili. 3 mili ya? Itu dari kecil sampai itu berubah-berubah? Oh, berubah pasti. Dari awal? Dari awal bahkan pakai yang sangat kayak bubuk. Bubuk, Oh, bubuk, terus tuh. 0,1. 0,1 naik. Paling besar 0,5? 0,5. 0,5. Merek apa? Merek Cina apa merek? Boleh sebut merek Oh, ya? Oke ya, kita langsung ya sidak farm Mas Fajri untuk pakannya, oke? Gas. Oke, sahabat tani nih ya. Sekarang kita mau kasih makan ikan nila arus deras sama Mas Fajri. Bukan sembarang kasih makan nih, ternyata ada ukurannya. Ditimbang dulu. Ini untuk usia berapa Mas ikannya? Untuk usia 7 bulan, 7-8 bulan. 7 bulan ya? Ya, 7 bulan. Dengan ukuran pakannya Ukuran 3 mili. 3 mili. Nah ini pakannya nih, pakannya seminggu 800 kilo. Nah ya kan? Nah kalau mau ada yang sponsorin pakan juga boleh, kontak Jaga Tani, ya nggak? Nah langsung aja Mas. Nah ini pakannya seminggu 800 kilo kali sebulan. Silakan Mas, ini berapa nih? Jadi ada 2 tipe pemberian pakan. Ah, Yang pertama ad libitum, ah. yang kedua ad satiation. Apa tuh? Kalau ad libitum itu ntar diukur per misalkan ikannya ada 100 kilo, Ah, dia pakai 3%. oke. Nah, berarti kan 3 kilo tuh jadinya. Ah, Nah, kalau di garis kebun ini Iya. pakainya ad satiation. Apa itu tuh? sekenyangnya, oh. tapi terukur. Tapi terukur, jangan Makanya- sampai kenyang dia mati ya kan? Nah, itu dia bahayanya. Ah. Jadi makanya di sini kita pakai patokan 5 kilo dulu untuk Ah, satu kolam, 5 kilo untuk satu kolam. ah. Masih lapar kita kasih lagi nanti. Oke. Nah, jadi ini sistemnya benar-benar anak sekolahan nih, Mas. Karena yang petani ikannya lulusan perikanan, jadinya benar-benar diukur. Nah, ini yang benar nih sahabat tani. Jadinya ikannya juga nggak terlalu kekenyangan mati, terus sehat juga ya kan? Ukurannya sesuai. Dan Nah. sama pakan ini sekalian juga kita bisa hitung untuk perencanaan kan. Nah, perjalanannya. Perencanaan, misalkan kita mau untuk biaya 1 kali siklus budidaya, misalnya kita naruh ikan 10.000, nanti kebutuhan pakannya berapa? Kan sekalian bisa tuh dari situ. Tuh, benar. Jadi nggak Jadi sembarangan nggak kasih makan. dibohongin. Iya, yang sering kita lihat kan asal, tahu-tahu pakannya berlebihan dan kosnya jadi tinggi, ya nggak? Iya, betul. Ini jadi, karena harga pakannya mahal nih, sekarung ini bisa 400 ribuan ya Mas? Iya, bisa. 400 Ini ribu. baru naik nih, Berapa? naik 10.000. Oh berarti 400 berapa? Ini 300. Ini tawar Oh 310 untuk 50 kilo biasanya ya? Ini 30 30. kilo. Oh 30 kilo? Kalau yang 50 kilo itu biasanya yang tenggelam. Oh, Ini yang apung. Oh yang apung, betul loh kan. Jadinya harus benar-benar ditakar Iya. pakannya. Oke, lanjut Mas.
Iya, siap. Gas mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Oke sahabat tani, ini langsung kita kasih makan nih yang siap panen. Oke, segini ya. Ya. Ini satu kolam berapa ikan? 1.200. Ini 1.200 segini. 1.200. Terus dalamnya tadi 1,2 sampai 1,5. 1,2 sampai 1,5 meter ya. Oke sahabat tani, tadi kita udah ngomongin pakannya nih. Kandungan proteinnya bagaimana nih Mas Fajri? Kayaknya Ya. sudah bisa diukur nih ya. Di protein di dalam ikannya. Ya, jadi Gimana, gini. teman? Jadi untuk pemilihan pakan dalam proses budidaya itu penting, terutama kalau untuk nila. Kalau untuk nila atau tilapia jangan lebih kurang dari 28. Karena itu akan mempengaruhi ke pertumbuhan dan tekstur daging. Oke. Jadi kayak misalkan kita nggak usah sebut merek ya kan, di pasaran juga udah pasti ada tertera tuh di pakan ada tulisan protein sekian. Pilihlah yang minimal 28. 28 apa nih? 28% 28% ya proteinnya Proteinnya. di kandungan makanannya. kandungan pakannya. Merek apapun ada ya? Merek apapun ada, Oke. pasti ada keterangan di situnya. Nah, Jadi jangan sampai salah karena nanti kita ngasih makan doang, ikannya malah nggak gede-gede karena proteinnya kurang. Kan jadi boncos di biaya bulanan ya, ntar jadi malah membengkak. Nah, disitulah pentingnya untuk pemilihan pakan. Bakar. Yang mau iklan di Dagatani juga boleh pakannya. Spill. Oke sahabat tani, ini jadinya nggak sembarangan diserok, ambil ya. Kalau nunggu panen baru bisa diambil ikannya, karena kalau sembarangan diserok di kolam arus deras ini, menurut Mas Fajri ya, itu ikan bisa stres. Nanti diambil 3 kilo, teman-temannya pada mati, ya kan? Jadi itu jadi ini juga apa namanya pelajaran buat sahabat tani. Jangan teman-teman udah gede terus diserok, nanti ikannya bisa mati teman-temannya. Yang mati lebih banyak daripada yang diserok. Ya nggak? Pengalamannya gitu ya Mas? Prosesnya sebenarnya nggak langsung mati, kayak nggak mau makan dulu ntarnya dia. Makannya kayak dia ngilang tuh, nggak makan. Oke. Kok kita kasih makan kayak biasanya nggak keluar. Lama-lama tiba-tiba megap-megap di belakang. Habis itu baru deh besoknya kelihatan tuh. 2 atau 3 hari baru terlihat. Nggak langsung sih. Nggak langsung mati ya? Nggak langsung ke tusuk, nggak. 2-3 hari gitu. Berdarah-berdarah dulu, Ya, lihat-lihat. bukannya pelit, nggak boleh diserok ya nggak? Iya, Takut betul. mati semuanya. Nah makanya garis Garis kebun. punya frozennya. Jadi kalau mau beli yang 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo ada di frozen, udah di Kadang kan kita kalau frozen itu pada saat panen nih, kita juga ambil untuk frozen gitu. Mas Fajri, ini nilainya usia berapa nih? Usia kisaran ini 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4 bulan. Oke. 3 sampai 4 bulan ya. Ukurannya sekilo 30 sampai 40. Berarti panen sebulan lagi? Udah. Sekitar 2 sampai 3 bulan lagi. 2 sampai 3 bulan lagi. Tapi tergantung ukuran mau panen di ukuran berapa. Oh, tergantung yang borongin ya. Sebenarnya bukan. Karena kalau kita kan kalau yang sekilo 2 itu hitungannya dari larva sampai panen itu 10 bulan. 10 bulan. Dari larva. Terus? Nah, kalau ini kan berarti kalau misalkan mau dipanen sekilo 2 berarti sekitar 4 sampai 5 bulan lagi. 4 sampai 5 bulan lagi. Ya. Oke. Karena ngejar sekilo 2 kan Sekilo 2 ya. paling kecil. Oke sahabat tani, ini asal muasalnya airnya dari Sungai Cinangneng. Cinangneng. Itu ada irigasinya, nanti ngalir ke dalam. Nah itu nanti dibikin kayak saluran irigasi ke arah arus deras. Keren nih. Ini pasti pakai desain ya Mas? Pakai desain.
dari Curug Luhur. dari Ujungnya Curug Luhur. Curug Luhur airnya, terus ke Sungai Cinaneng, terus ke Sungai Besar Cisadane, terus ke Tangerang sana banjir ya kan. Ya sahabat tani, kita sudah selesai nih liputan Sidak Farm di Tenjolaya, kolam arus deras di garis kebun. Sahabat tani kalau mau komentar silahkan di kolom komentar, dan kalau ada saran atau rekomendasi liputan juga komen di kolom komentar. Terus saksikan Sidak Farm bersama Bang Panca di Jaga Tani. Salam Jaga Tani.